Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mengambil studi kasus yakni aplikasi absensi berbasis website, di mana aplikasi ini sangat berguna di sebuah instansi pendidikan dalam mengabsensi anak didiknya. Eh, Sebelum kita mulai presentasi kali ini, mari kita perkenalan terlebih dahulu, yakni pertama ada Elnimatul Isa dan Tafatorikotul Isa sebagai sistem analis, dan juga ada Muhammad Altaf Jauhar, saya sendiri sebagai manajer project dan front end. Lalu ada Ramzia dan Farid Syarifuddin sebagai user testing. Lalu Farid Syarifuddin dan juga Rifki Anantia Kurniawan sebagai back end. Baiklah, kita mulai presentasi kali ini dimulai dari Trello kami. Oke, selanjutnya ini merupakan Trello kami. Eh, Dalam topik ini kami memakai Trello. Alasan kami memakainya yakni kami ingin mengimplementasikan Scrum, di mana Scrum merupakan kerangka kerja proses untuk mengelola pengerjaan menjadi kompleks. Di Trello kami terdapat beberapa card, yakni backlog, to do, dan doing. Di yang akan kami lakukan yakni testing, lalu membuat video TS, UAS, dan evaluasi. Yang kami lakukan sekarang yakni UTS, dan yang selesai yakni laporan pengujian perangkat lunak, lembar pengujian perangkat lunak, diagram, black box testing, white box testing, dan presentasi kualitas perangkat lunak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart pengerjaan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu di sini mulai menentukan studi kasus apa yang akan kita angkat. Kami sudah menemukan studi kasusnya yaitu aplikasi absensi berbasis web. Lalu store kepada dosen apakah disetujui atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali menentukan studi kasus yang baru. Jika iya, dan kami sudah disetujui, maka membentuk tim dan membagi job desk masing-masing. Nah, tadi sudah dijelaskan job desk dari masing-masing kelompok kami. Saya selaku sebagai sistem analis dengan rekan saya, yaitu Dava Torkoto. Lalu setelah menentukan tim dan membagi job desk, membuat list fitur dari software studi kasus. Fitur-fitur apa yang akan dites. Lalu membuat sprint backlog. Lalu pengerjaan Trello, tadi di awal sudah dijelaskan dari Trello kami. Lalu setelah pengerjaan Trello selesai, membuat UML, diagram-diagram. Lalu setelah membuat UML, di sini kelompok kami membuat test case dari whitebox dan menggunakan black box dan white box. Lalu menentukan metode black box dan white box. Di sini di kelompok kami menggunakan metode black box yaitu monkey testing. Metodenya monkey testing. Dan untuk white box-nya kami menggunakan path learning, basis path learning. Lalu setelah menentukan metode black box dan white box, di sini metode ditentukan sebelum melakukan pengujian black box dan white box. Lalu membuat lembar pengujian dari black box dan white box itu sendiri. Lalu setelah itu barulah melakukan pengujian dari white box dan black box dengan metode yang telah kami tentukan tadi, monkey testing dan basis path learning. Setelah pengujian black box dan white box selesai, maka akan muncul yaitu hasil pengujian dari white box dan black box itu. Lalu setelah hasil pengujian ini ditulis di dalam laporan di sini. Di menyusun laporan ini kami menulis hasil pengujian dari white box dan black box sekaligus dengan metodenya. Lalu di sini kami di tahap ini yaitu membuat video presentasi dari laporan untuk sebagai bahan ujian tengah semester kami. Lalu setelah itu selesai. Baik, selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ramzia dengan menjelaskan arsitektur diagram. Jadi selanjutnya arsitektur diagram. Arsitektur diagram ini merupakan gambar atau ilustrasi yang menunjukkan struktur atau rancangan arsitektur suatu sistem atau aplikasi. Nah, manfaat arsitektur diagram ini adalah yang pertama, mendorong kolaborasi antara developer dan desainer serta menciptakan gambaran terpadu dari fungsionalitas sistem dan masalah potensial. Yang kedua, mengidentifikasi potensi risiko pengembangan sistem seperti asumsi yang tidak tepat, logika yang salah, atau kurangnya pengujian. Nah, dengan mengidentifikasi dan menangani risiko sejak dini dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak ini, tim pengembang dapat membuat perubahan lebih awal dan mengurangi risiko yang memperbesar masalah yang nantinya muncul. Yang ketiga, memberikan gambaran jelas mengenai komponen sistem dan struktur. Jadi, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi masalah secara akurat dan mengatasinya dengan cepat. Diagram juga memudahkan untuk memelihara dan menskalakan sistem sehingga perubahan berkelanjutan menjadi lebih efisien. Nah, berikut ini adalah arsitektur diagram kami. Arsitektur diagram di atas menjelaskan bahwa struktur arsitektur dalam sistem web aplikasi kami adalah admin mengoperasikan web browser melalui PC atau laptop. Web browser adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menjelajah, menyajikan hingga mengambil konten dari berbagai sumber informasi pada jaringan internet, seperti contohnya Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mengakses web browser, kemudian ke web server. Web server ini adalah perangkat lunak yang memberi layanan berupa data. Web server bertugas untuk menerima permintaan HTTPS atau HTTP dari pengguna internet. Setelah itu, web browser akan menyediakan respons atas permintaan tersebut dalam bentuk halaman website. Nah, setelah ke web server, kemudian data yang akan tersimpan dalam database. Database ini adalah basis data atau sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa sesuai ketentuan tertentu dan saling berhubungan supaya mudah dikelola. Pengelola database memudahkan setiap orang mencari, menyimpan, dan menghapus informasi. Database ini berfungsi mengumpulkan data, arsip, atau tabel yang disimpan dan terhubung ke media elektronik seperti aplikasi atau situs web. Database membuat penyimpanan dan pengelolaan data lebih efisien. Nah, seperti itu penjelasan dari arsitektur diagram pada aplikasi web kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagram dari aplikasi kami, yaitu absensi. Di sini terdapat satu aktor, yaitu admin, yang dihubungkan dengan panah asosiasi yaitu login. Kemudian login terdapat generalisasi input yaitu bisa mengolah data kelas, mengolah data siswa, mengolah data semester, mengolah data absensi, kemudian melakukan rekap absensi dan logout. Di dalam mengolah data kelas terdapat generalisasi yaitu extend, di mana admin bisa simpan dalam data kelas. Kemudian mengolah data siswa juga sama, yaitu simpan dalam data siswa. Mengolah data semester, simpan dalam data semester. Kemudian mengolah data absensi, simpan dalam data absensi. Selanjutnya yaitu activity diagram dari login. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, lokal sistem, dan lokal database. Yang pertama, admin membuka website, kemudian lokal sistem menampilkan halaman login, admin memasukkan username dan password, kemudian lokal sistem meminta data username dan password, kemudian lokal database mengirim data username dan password, kemudian lokal sistem akan mengecek apakah data sesuai. Jika tidak, maka admin akan memasukkan kembali username dan password, dan jika iya, maka lokal sistem akan menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya yaitu data kelas. Data kelas sendiri juga terdapat 3 aktor, admin, lokal sistem, dan lokal database. Yang pertama yaitu
admin memilih menu data kelas, kemudian lokal sistem meminta data kelas, kemudian lokal database mengirim data kelas, lokal sistem menampilkan data kelas. Di sini terdapat form, yaitu di mana admin bisa untuk memilih tambah kelas, mengedit data kelas, kemudian menghapus data kelas. Yang pertama, memilih tambah kelas, kemudian lokal sistem akan menampilkan data kelas, kemudian admin memasukkan data kelas, kemudian lokal sistem akan mengecek apakah data sudah sesuai. Jika iya, akan disimpan dalam lokal database, kemudian jika tidak, admin memasukkan kembali data kelas. Kemudian, jika sudah disimpan di dalam lokal database, maka lokal sistem akan menampilkan data yang ditambah, kemudian selesai. Selanjutnya, jika admin ingin mengedit data kelas, lokal sistem akan menampilkan form data yang akan diubah, kemudian admin memasukkan data kelas, kemudian lokal sistem mengecek apakah data sudah sesuai. Jika iya, maka database akan menyimpan data kelas. Jika tidak, maka admin memasukkan data kelas dan kemudian disimpannya ke dalam lokal database. Selanjutnya yaitu menghapus data kelas. Kemudian menghapus data kelas, kemudian lokal sistem mengecek apakah data ingin dihapus. Jika iya, maka lokal database akan menghapus data kelas, dan jika tidak, maka lokal sistem akan berada di halaman data kelas dan selesai. Selanjutnya yaitu data siswa. Data siswa sendiri tidak jauh berbeda dari data kelas, yaitu terdapat tiga aktor, yaitu admin, lokal sistem, dan lokal database. Yang pertama, admin memilih menu data siswa, kemudian lokal sistem meminta data siswa, kemudian lokal database mengirim data siswa, kemudian lokal sistem menampilkan data siswa. Di sini juga bisa memilih tambah siswa, kemudian mengedit data siswa, dan menghapus data siswa. Selanjutnya, data semester. Di sini terdapat tiga aktor juga, yaitu admin, lokal sistem, dan lokal database. Yang pertama, admin memilih menu data semester, kemudian lokal sistem meminta data semester, kemudian lokal database mengirim data semester, kemudian lokal sistem menampilkan data semester, kemudian admin memilih semester, selanjutnya lokal sistem menampilkan proses ubah data, dan menyimpan data semester, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu data absensi. Data absensi sendiri juga tidak jauh berbeda dengan data kelas dan data siswa. Di sini terdapat tiga aktor, yaitu admin, lokal sistem, dan lokal database. Yang pertama, admin memilih menu data absensi, kemudian lokal sistem meminta data absensi, kemudian lokal database mengirim data absensi, kemudian lokal sistem menampilkan data absensi, dan di sini juga bisa memilih tambah absensi, mengedit data absensi, dan menghapus data absensi. Selanjutnya yaitu rekap absensi. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan lokal sistem. Yang pertama, admin memilih menu rekap absensi, kemudian lokal sistem menampilkan menu rekap absensi, kemudian admin memilih kode kelas, kemudian lokal sistem menampilkan data rekap absensi, kemudian admin bisa memilih apakah ingin mendownload data rekap absensi. Jika iya, maka lokal sistem akan menampilkan file rekap data absensi, kemudian selesai. Dan jika tidak, maka admin tetap berada pada halaman rekap absensi. Selanjutnya yaitu logout. Terdapat dua aktor, yaitu admin dan lokal sistem. Yang pertama, admin memilih menu logout, kemudian lokal sistem menampilkan jendela pesan. Jika ingin keluar, maka lokal sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian jika tidak, maka admin tetap berada pada halaman utama dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Al-Nikmatul Iza. Baik, selanjutnya di sini saya sebagai sistem analis akan menjelaskan tentang state diagram.
Jadi diagram kelompok kami di sini yang pertama di halaman login untuk sebelum masuk ke dalam aplikasi, admin akan memasukkan username dan password. Lalu masuk ke dalam database untuk divalidasi datanya apakah data tersebut ada di dalam database kami atau tidak. Lalu jika data tidak valid, maka akan kembali ke dalam halaman login dan akan memunculkan pesan bahwa username dan password salah atau tidak terdapat dalam database. Lalu jika data tervalidasi, maka akan langsung terdirect ke halaman dashboard di sini atau tampilan awal aplikasi. Di halaman dashboard terdapat 5 menu, yaitu di sini ada data kelas, data siswa, data semester, data absensi, dan rekap absensi. Nah, di sini tidak ada urutan yang jelas, mulai dari mana admin akan memulai menjalankan aplikasi. Jadi terserah admin ingin memulai dari mana, apakah data kelas, data siswa, data semester, data absensi, atau rekap absensi. Tergantung kebutuhan dari admin itu. Jadi, jika memilih data kelas, maka ketika menambahkan data kelas yang baru, maka akan tersimpan ke dalam data siswa. Jadi, data siswa ini bergantung kepada data kelas. Jika tidak ada data kelas, maka data siswa ini kurang lengkap. Lalu, jika memilih data siswa ini digunakan untuk data absensi juga. Jadi, jika menambahkan data siswa, maka akan langsung ditambahkan ke data absensi. Jadi, tinggal memilih NIS dan namanya saja. Jika memilih di data semester ini hanya terdapat pilihan antara semester 1 atau semester 2 atau genap atau ganjil. Jadi langsung ketika memilih salah satu dari semester ini, maka langsung by default seluruh aplikasi akan berganti semesternya gitu. Jika menambahkan data-data yang sebelumnya, maka data tersebut masuk dalam semester yang telah dipilih by default ini. Lalu data absensi untuk mengabsensi siswa dari data siswa tersebut. Jadi di data absensi ini terdapat pilihan keterangan dari absensinya atau izin masuk atau dan lain-lain. Nah, untuk rekap absensi ini bergantung kepada data semester karena di rekap absensi ini yang dipilih adalah semesternya. Jadi tidak semua direkap, hanya semester yang terpilih saja baru direkap. Lalu setelah kebutuhan admin selesai, maka langsung bisa klik logout di sini, klik logout, lalu keluar dari dalam aplikasi dan memunculkan halaman login kembali. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu diagram, yaitu sequence diagram. Di sini, yang pertama terdapat satu aktor dan 4 objek. Ada user login, sistem, database, dan dashboard. Lalu yang pertama, aktor akan mengisi username dan password di halaman user login. Lalu setelah itu, username dan password yang telah diisi oleh aktor oleh sistem dikirim ke database user. Di sini, username dan password akan dicek apakah valid atau tidak, terdapat di dalam database user atau tidak. Jika iya, maka akan menampilkan dashboard dan dikirim ke aktor lagi, yaitu dashboard tampilan dashboard. Jika data salah atau tidak valid, maka akan dikirim ke user sebuah pesan, yaitu bahwa username dan password tersebut salah. Lalu yang kedua ada sequence diagram data kelas. Nah, di sini masih sama, terdapat satu aktor dan 4 objek. Di sini, aktor akan mengisikan kode dan nama kelas. Lalu, oleh sistem, kode dan nama kelas yang telah diinputkan oleh aktor dikirim ke database kelas. Lalu, divalidasi datanya, apakah kode dan nama kelas yang telah diinputkan oleh aktor tersebut benar formatnya. Jika benar, maka akan menampilkan data kelas yang telah diinputkan tadi akan tampil. Nah, ini oleh sistem dikirim lagi ke dalam aktor database-nya,
data kelasnya tampil atau tampilan data kelas. Jika data atau format pengisian kode dan nama kelas salah, maka aktor akan menerima pesan bahwa kode dan nama kelas salah atau pastikan memasukkan kode dan nama kelas dengan benar. Lalu yang ketiga ada sequence diagram data siswa. Di sini juga sama, masih menggunakan satu aktor dan 4 objek. Nama data, sistem database, dan data siswa. Di sini aktor diwajibkan mengisi NIS, nama, dan kelas jika terdapat data siswa baru. Lalu, NIS, nama, dan kelas yang telah diinputkan oleh aktor oleh sistem dikirim ke database siswa. Nah, untuk dicek apakah benar format yang diisikan oleh aktor. Jika benar, maka data siswa akan menampilkan data siswa yang telah diinputkan oleh aktor tersebut. Di sini data siswa akan tampil. Lalu, jika format yang dimasukkan salah di dalam database, maka aktor akan mendapatkan pesan bahwa NIS, nama, dan kelas salah. Lalu yang keempat ada sequence data semester. Di sini data semester hanya bisa memilih antara semester 1 atau 2 atau ganjil atau genap. Nah, di sini aktor akan memilih semester 1 atau semester 2. Di sini database akan diatur bahwa semester yang telah dipilih oleh aktor tadi akan by default menjadi semester saat ini untuk semua absensi siswanya. Jadi ini semester akan terpilih jika aktor memilih salah satu semester, misalnya semester 1, maka akan defaultnya menjadi semester 1 semua. Seperti itu. Lalu yang yang terakhir ada sequence data absensi. Di sini data absensi menggunakan data siswa. Jika data siswa tersebut tidak ada, maka tidak dapat melakukan absensi. Di sini masih sama, juga masih menggunakan satu aktor dan 4 objek. Di sini mengisi nama, tanggal, dan jenis absen. Di sini nama siswa yang telah tertera di dalam data siswa. Lalu nama, tanggal, dan jenis absen ini dikirim oleh sistem kepada database absen. Lalu divalidasi datanya, apakah data siswa tersebut sudah ada di dalam database kami, database absen atau tidak. Jika iya, maka akan menampilkan data absensi. Data siswa tersebut telah terabsensi. Di sini akan menampilkan data siswa tersebut telah berhasil diabsen. Lalu jika data salah atau data siswa tersebut tidak ada di dalam database, maka akan memunculkan pesan bahwa isikan nama dengan benar. Jadi jika data yang dimasukkan tidak ada, maka akan memunculkan pesan bahwa siswa tersebut belum terdapat di dalam database absen. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farid Syarifuddin, menjelaskan tentang data flow diagram. Oke, di sini saya akan menerangkan data flow dari proyek kami. Sebenarnya apa sih data flow itu? Data flow itu adalah sebuah representasi alur data dari sebuah aplikasi. Nah, di sini kami mempunyai data flow level 0 dan data flow level 1. Untuk data flow level 0, di sini ada satu aktor dan satu proses, admin dan absensi. Admin akan mengirim data kelas, data admin, dan data siswa, dan data absen siswa ke absensi. Lalu proses absensi akan mengirimkan data siswa, rekap absensi, dan data kelas ke admin. Lalu kita lanjut ke data flow level 1. Pada data flow level 1, kita mempunyai aktor admin dan proses login dan proses absensi siswa, dan proses rekap laporan. Yang pertama, admin akan login, lalu data admin akan menuju proses login, dan data login akan masuk ke storage login. Lalu admin akan mengirimkan data kelas ke data siswa, dan masing-masing akan masuk ke penyimpanan data kelas dan data siswa. Lalu dari storage data kelas dan data siswa akan masuk ke proses absensi siswa. Dari proses absensi siswa, data absen itu akan membuat sebuah data baru, yaitu data absensi, dan akan masuk ke storage absensi.
Lalu dari storage, data absen siswa akan masuk ke proses rekap laporan. Lalu setelah masuk dari proses rekap akan menuju storage data rekap dan data tersebut akan dikirim ke admin. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Altaf Johar. Selanjutnya ada class diagram. Apa sih class diagram itu? Class diagram adalah merupakan salah satu diagram statis dari UML, di mana fungsi dari diagram ini sebagai menampilkan beberapa kelas, lalu atribut, kemudian function dari suatu aplikasi, serta hubungan antara kelas satu dengan kelas yang lain. Di mana di aplikasi kami terdapat beberapa kelas. Yang pertama ada kelas login, lalu absen, semester, siswa, kelas, dan rekap. Di kelas login ini terdapat atribut yakni data dan memiliki beberapa function terdiri dari construct, index, lalu logout. Lalu kita direct ke absen, kelas absen, di mana kelas absen ini memiliki atribut data. Lalu tipe datanya yaitu array, dan fungsinya yakni construct, index dengan parameter offset, lalu tambah, edit dengan parameter id absen, lalu function hapus dengan parameternya id absen, lalu siswa exit dengan parameternya nis, lalu function is format tanggal dengan parameter srt, lalu is double entry tambah, lalu function is double entry edit. Kemudian di kelas siswa terdapat atribut data, di mana tipe datanya array, dan fungsinya construct, index, tambah, edit, hapus, lalu is, nis, exit. Di di kelas di kelas ini terdapat kelas yakni terdapat atribut data dengan tipe data array, lalu function construct, index, tambah, edit, hapus, is id kelas exit, is kelas exit. Selanjutnya terdapat kelas rekap dengan atribut data dan fungsinya construct, index, lalu download Excel, lalu download PDF. Kemudian terdapat kelas semester dengan atribut data, tipe datanya array, lalu fungsinya construct dan index. Terus terdapat kelas error 404, tidak terdapat atribut, lalu tapi memiliki beberapa function. Ya, terus hubungan antara kelas 1 dengan kelas lainnya, di mana kelas login itu langsung ke direct kelas absen. Terus untuk kelas siswa, di mana kelas siswa ini sangat berpengaruh terhadap absen, karena absen terpengaruhi oleh siswa. Karena kalau tidak ada siswa, absen tidak dapat dilakukan. Lalu untuk di kelas, untuk di tabel kelas ini memiliki hubungan one to one, di mana satu siswa hanya memiliki satu kelas. Terus semester pun dapat dilakukan. Semester sangat mempengaruhi ke dalam absen, di mana absen ini terpengaruh ke semester. Kalau absen tidak melakukan semester, tidak ada semester, absensi tidak dapat dilakukan. Lalu di rekap, kelas rekap ini rekap terpengaruhi oleh absen dan kelas, di mana hasil rekap ini
mengambil dari data absen dan data kelas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu flowchart aplikasi. Yang pertama ada start, kemudian membuka website, kemudian menampilkan halaman login, kemudian memasukkan username dan password. Apakah berhasil? Jika tidak, kembali memasukkan username dan password. Jika berhasil, akan menampilkan halaman dashboard. Kemudian di halaman dashboard terdapat mengolah data kelas, mengolah data siswa, mengolah data semester, mengolah data absensi, dan melakukan rekap absensi. Yang pertama yaitu mengolah data kelas. Di sini bisa memilih tambah kelas, kemudian menyimpan data kelas, kemudian menampilkan halaman data kelas. Di dalam memilih data kelas terdapat bisa mengedit data kelas dan menghapus data kelas. Jika menghapus data kelas, apakah ingin melakukan penghapusan data? Jika iya, penghapusan data berhasil, kemudian jika tidak, tetap menampilkan halaman data kelas dan selesai. Selanjutnya yaitu mengolah data siswa. Sini memilih tambah siswa, kemudian menyimpan data siswa, menampilkan halaman data siswa, kemudian di memilih data siswa, ada mengedit data siswa, kemudian bisa memilih ke tambah siswa lagi dan menyimpannya, kemudian menghapus data siswa. Terdapat percabangan yaitu apakah ingin melakukan penghapusan data. Jika iya, penghapusan data berhasil, dan jika tidak akan menampilkan halaman data siswa dan selesai. Kemudian mengolah data semester yaitu memilih semester, kemudian menampilkan ubah data semester, menyimpan data semester baru, dan selesai. Kemudian mengolah data absensi, yaitu memilih tambah absensi, menampilkan data siswa, menginput data siswa, menyimpan data absensi, dan selesai. Kemudian melakukan rekap absensi, yaitu memilih kode kelas, kemudian menampilkan data rekap absensi, kemudian apakah ingin mendownload, jika iya, menampilkan file data rekap absensi, dan selesai. Jika tidak, tetap berada di halaman rekap absensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramzia. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart black box dan white box. Di sini saya menjadikan satu flowchart black box dan white box-nya karena menurut saya ini merupakan black box dan white box ini saling berhubungan. Jadi saya menjadikan flowchart-nya menjadi satu. Berikut pertama ada mulai, kemudian kita akan melakukan pengujian black box. Kita lihat apakah semua fitur dapat berjalan sesuai harapan. Jika iya, langsung kita ke pengujian white box. Tapi jika ada kendala atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita akan mencari bug pada aplikasi web tersebut. Kemudian kita akan memperbaiki bug pada web aplikasi. Lalu kemudian setelah kita memperbaiki bug pada web aplikasi, kita akan melakukan tes pada bug yang telah diperbarui. Nah, jika kita telah melakukan tes tersebut dan bug telah terselesaikan, maka kita akan langsung ke pengujian white box. Tapi jika tidak, maka kita akan mengulangi proses tersebut dari perbaikan bug pada web aplikasi tersebut. Tetapi jika iya, kita akan ke pengujian white box. Nah, di pengujian white box ini kita akan menggambar flow graph terlebih dahulu dari struktur algoritma, kemudian mengukur kompleksitas aplikasi, selanjutnya mendefinisikan skenario uji, dan selesai. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang black box dari aplikasi web absensi. Yang pertama, saya menggunakan metode monkey testing. Yang pertama yang akan saya tes adalah login. Kenapa? Karena tiap kita menggunakan sebuah aplikasi, kita biasanya dilakukan login terlebih dahulu. Oke, yang pertama tes case yang pertama di field username dan field password.
kami kosongi dan mendapatkan hasil valid karena hasil yang kami harapkan itu gagal sync in dan hasil yang sebenarnya itu ya gagal. Lalu untuk yang kedua, field username dan field password kita isi dengan admin. Lalu untuk hasil yang diharapkan itu berhasil sync in, hasil yang sebenarnya berhasil. Alasannya sesuai ketentuan untuk resikonya kecil. Nah, untuk persentase keberhasilan kita mendapatkan 100%. Lalu untuk menu data kelas, tes yang pertama kita memasukkan kode kelas 05 dan nama kelasnya itu V. Lalu kita mengharapkan hasil berhasil memasuki, lalu hasilnya itu berhasil. Status valid resiko kecil. Lalu yang kedua, kode kelas kita masukkan 057 yang berarti 3 digit dan nama kelasnya IX. Di sini kami mengalami kegagalan karena di situ kode kelas harus 2 digit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Resiko besar. Lalu untuk mengedit data kelas kita masukkan kode kelas 05 dan nama kelas IPA. Hasil yang kami harapkan itu berhasil merubah data kelas. Lalu hasil sebenarnya berhasil, status valid, resiko kecil. Lalu untuk menghapus, admin menghapus data kelas, itu tidak ada bug atau error. Jadi hasil yang kami harapkan itu berhasil dan hasilnya itu yang sebenarnya berhasil. Jadi saling nyambung. Lalu untuk resikonya kecil. Lalu untuk resiko, lalu untuk persentase keberhasilan dari menu data kelas itu mencapai 75%. Sekian dari saya. Untuk menu data siswa akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ramzia. Selanjutnya ada menu data siswa. Yang pertama, mengisi data siswa. Admin memasukkan data siswa dengan NIS 999 dengan nama Dika, kelas IPA. Hasil yang diharapkan berhasil dan hasil yang sebenarnya berhasil. Status valid dan resiko kecil. Selanjutnya, admin mencoba percobaan kedua yaitu dengan memasukkan NIS 67676 dengan nama GUM kelas X. Nah, di sini hasil yang kita harapkan itu berhasil, tetapi hasil yang sebenarnya gagal. Karena NIM tidak boleh lebih dari 4 digit dan tidak boleh kurang dari 4 digit. Status tidak valid, risiko besar. Selanjutnya, ada mengedit data siswa. Admin mengedit data siswa dengan NIS 7878 dengan nama Dika dan kelas 12. Hasil yang diharapkan berhasil dan hasil yang sebenarnya juga berhasil. Statusnya valid dan risikonya kecil. Selanjutnya, menghapus data kelas. Admin menghapus data kelas. Hasilnya yang diharapkan berhasil dan hasil sesungguhnya berhasil. Status valid dan risiko kecil. Kemudian ada menu semester. Di sini admin memilih semester dan hasil yang diharapkan berhasil, hasil yang sebenarnya juga berhasil, status valid dan risiko kecil. Oke, selanjutnya ada menu absensi. Ini dapat menginput absen siswa. Di skenario-nya admin menginput absen siswa dengan NIS 7878 tanggal 09.05.2023 dengan keterangan izin. Tanggal tes ini tanggal 9 bulan 5 2023 jam 19.18. Untuk langkah-langkahnya, klik data absensi, klik tombol tambah absen, lalu memasukkan NIS, lalu memasukkan tanggal, memasukkan absensi, dan klik tombol simpan. Resultnya berhasil menginput absen siswa
dengan hasil yang berhasil, alasan sesuai ketentuan, untuk statusnya valid, risiko gagal yakni kecil, presentasinya 100%. Lalu mengedit absen siswa, dengan tes skenarionya, admin mengedit absen siswa, nah contoh 7878 tanggal 8 bulan 5 2023, keterangan sakit, tanggal tesnya tanggal 9 bulan 5 2023 jam 19.38. Dengan langkah-langkah, klik tombol data absen, klik tombol edit, memasukkan NIS, memasukkan tanggal, dan memasukkan keterangan absen. Untuk extract resultnya berhasil merubah data absen dengan hasil yang berhasil, dengan alasan sesuai ketentuan, dengan status valid, untuk resikonya kecil, persentase 100%, untuk menghapus data siswa, tes skenarionya admin menghapus data absen, tanggal tes tanggal 9 bulan 5 2023 pukul 19.38. Dengan langkah-langkah, klik tombol data absen, klik tombol hapus. Untuk expert resultnya berhasil menghapus data absen dengan hasil berhasil. Alasannya sesuai ketentuan, status valid dengan risiko kecil, presentasinya 100%. Lalu ada menu rekap dan absen, di mana menu rekap ini tes skenarionya admin merekap absensi siswa, tanggal tesnya tanggal 9 bulan 5 2023. Dengan langkah-langkah, klik tombol rekap absensi, klik tombol drop down list, pilih kelas yang akan direkap, lalu klik tombol rekap absen. Expert resultnya berhasil merekap absen, hasilnya berhasil, dengan alasannya sesuai ketentuan, statusnya valid, resikonya kecil, dan presentasinya 100%. Lalu di sini dapat mengunduh data absensi. Tes skenarionya admin mengunduh data absensi, tanggal tes 9 bulan 5 2023 pukul 19.38. Dengan langkah-langkah, klik tombol rekap absensi, klik tombol drop down list, pilih kelas yang akan direkap, klik tombol rekap absen, klik tombol drop down PDF atau Excel. Expert resultnya berhasil mendownload data absensi dengan hasil yang berhasil, alasannya sesuai ketentuan, dengan status valid, resikonya kecil, dan presentasinya 100%. Lalu selanjutnya akan dijelaskan whitebox kami oleh Rifki Anantia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang whitebox testing dengan metode basis pair testing. Nah, di testing kali ini kami hanya mengetes 3 fitur, yaitu fitur yang ada pada data kelas. Dan fitur yang pertama yaitu fitur hapus, lalu yang kedua fitur tambah, lalu yang ketiga fitur edit. Nah, untuk penggambaran flow graph-nya tentu saja kami melihat dari codingannya. Ini codingannya, lalu sudah kami beri nomor untuk disesuaikan pada flow graph kami. Nah, jika ingin mengetahui lebih jelas mengenai jalur flow graph kami, bisa lihat sendiri melalui link spreadsheet kami, atau pause saja sesi video ini. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pada data kelas fitur hapus. Pada fitur hapus terdapat 3 jalur. Untuk jalur yang pertama, fungsinya adalah untuk menghapus data. Lalu untuk jalur yang kedua itu jika
suatu proses hapus data itu gagal. Lalu untuk jalur yang ketiga yaitu untuk menampilkan pesan gagal terhapus. Nah, untuk jalur pertama sudah kami coba, lalu hasilnya berhasil. Lalu proses hapus data, untuk proses hapus datanya juga berhasil. Dan untuk menampilkan pesannya sama seperti di atasnya, dapat menampilkan pesan. Lalu untuk fitur tambah, di sini ada 4 pad. Ini codingannya beserta nomor node flow graph-nya. Nah, untuk pad pertama pada fitur tambah ini fungsinya adalah untuk menambahkan kelas, dan saat dicoba itu telah berhasil. Hal yang kedua untuk pad yang kedua itu untuk jika proses tambah kelas itu gagal, lalu saat dicoba berhasil. Yang ketiga itu jika proses tambah kelas gagal itu persyaratannya tidak terpenuhi, dan saat kami coba berhasil. Lalu yang keempat itu saat kita menjalankan cancel saat akan menambahkan kelas, dan setelah dicoba kami berhasil melakukannya. Lalu yang terakhir adalah fitur edit. Di sini ada 5 jalur, 1, 2, 3, 4, dan mungkin di sini kelihatannya ada 4, tapi sebenarnya ada 5 karena pada jalur ketiga ini ada perulangan, makanya jadi hitungannya ada 5. Dan ini adalah codingannya beserta urutan node-nya yang sudah kami tulis. Nah, untuk yang pad pertama yaitu fungsinya adalah jika edit data kelas itu berhasil dan saat dicoba itu berhasil. Lalu untuk pad yang kedua, jika edit data kelas itu gagal dan saat kami coba juga berhasil. Yang ketiga yaitu jalur ketiga itu untuk mengecek data. Lalu jalur yang keempat itu membaca data. Lalu yang kelima, jika suatu data tersebut itu tidak ada.